Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu menunjukkan kualitas kinerja, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan pendataan honorer di teken pemerintah. Kebijakan transisi bikin status honorer terjamin meski dihapus periode 2024. Nah, Bapak Ibu mengenai pendataan honorer, sebagaimana kita saksikan bersama bahwa pada tahun 2022 dilanjutkan dengan Maret 2023 terkait dengan pendataan honorer non-ASN. Lalu di sini disampaikan bahwa pendataan honorer di teken pemerintah. Dalam arti, mungkin ini adalah serangkaian kegiatan pemerintah dalam hal evaluasi para honorer. Maka kebijakan transisi bikin status honorer terjamin meski dihapus periode 2024. Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut. Ayobandung.com membuat satu informasi penting terkait dengan nasib para tenaga honorer. Pegawai honorer harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang karena pendataan honorer akan diteken pemerintah. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau Komisi 2 DPR RI menyampaikan bahwa status honorer akan terjamin meskipun dihapus pada periode 2024. Sebagaimana telah disampaikan bahwa Desember 2024 tenggat waktu penataan tenaga non-ASN. Sebab akan ada kebijakan transisi usai dilakukannya pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara terkait nasib honorer. Sejalan dengan tenaga honorer yang resmi dihapus pada Desember 2024, setelah undang-undang tersebut berlaku, maka pemerintah menilai perlu ada kebijakan transisi. Kebutuhan tenaga aparatur sipil negara pada tahun 2024 diprediksi sekitar 1,3 juta, baik instansi pemerintah, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Jadi untuk kebutuhan tenaga ASN 2024 ada sebanyak 1,3 juta. Tahun 2024 kita hitung ya, kita sudah hitung formasi yang akan kita siapkan itu sekitar 1,3 juta. Perhitungan itu didasari pada pertama, sisa formasi 2023. Ini ungkap PLH Deputi Bidang SDM mengutip dari menpan.go.id. Penataan ASN dan honorer dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disahkan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik. Di sisi lain, perlu adanya kebijakan transisi supaya penataan bisa berjalan dengan efektif sehingga nasib honorer nantinya semakin terjamin meskipun dihapus pada Desember 2024. Batas waktu penghapusan status honorer ini akan dilakukan sampai bulan Desember 2024 mendatang. Dalam proses penataan sejumlah honorer, instansi pemerintah dilarang merekrut honorer baru dan honorer ini tidak boleh dipecat meskipun statusnya nanti dihapus. DPR menekankan pendataan terhadap honorer supaya status kepegawaiannya masih terjamin saat penghapusan nanti dilakukan. Kebijakan transisi diperlukan untuk memastikan bahwa penghapusan status tenaga honorer tidak merugikan mereka yang telah mengabdi lama. Kata politisi fraksi PKS mengutip dari dpr.go.id. Penghapusan terhadap status tenaga honorer perlu dilakukan dengan langkah konkret
untuk memastikan ketersediaan posisi. Jadi pemerintah juga harus memastikan bahwa dengan adanya penghapusan status tenaga honorer ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Mengingat bahwa nantinya personil akan berkurang dan tentu harus ada yang bisa menangani tugas yang sebelumnya dikerjakan. Jika sampai pada Desember 2024 nantinya belum ada kepastian mengenai tempat kerja baru, maka saat itu akan diatur dalam kebijakan transisi. Pemerintah turut mengingatkan agar seorang honorer bisa mengikuti program tes seleksi jadi aparatur sipil negara yang diselenggarakan pemerintah tiap tahun. Dengan begitu, maka status honorer setidaknya terjamin jika lulus dalam seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan juga PNS atau pegawai negeri sipil. Itulah informasi mengenai pendataan honorer yang ditekan oleh pemerintah dan status mereka terjamin meskipun dihapus pada periode 2024. Nah, satu hal yang kita beri pemahaman Bapak, bahwa penghapusan yang dilakukan paling lama Desember 2023 tersebut, yaitu penghapusan status. Bukan berarti penghapusan yang sifatnya mematikan karir honorer atau mungkin pemecatan atau hal lain yang bisa dilakukan ke depan. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai hal ini. Semoga saja apa yang telah diprogramkan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI mengenai nasib para honorer ini bisa terlaksana di waktu yang tidak terlalu lama lagi. Satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu, satu trik pemerintah atau satu tips pemerintah, yaitu dengan mengangkat para honorer menjadi P3K per time, yang mana P3K per time nantinya tidak tertutup kemungkinan direkrut kembali menjadi P3K penuh waktu atau P3K full time. Nah tentunya itu sudah jelas bahwa yang akan direkrut menjadi P3K penuh waktu nantinya ke depan adalah para honorer yang telah diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K per time. Jadi itu jelas Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu honorer nantinya yang diarahkan menjadi P3K per time, jangan khawatir karena tidak lama posisi Anda di P3K per time akan segera dialihkan menjadi P3K full time atau P3K penuh waktu. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.